Wisata pemirsa ternyata bukan cuma soal pariwisata aja, tapi juga menyangkut pengelolaan alamnya seperti apa. Kemudian juga pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Timur sendiri udah banyak banget loh desa wisata dan beberapa diantaranya sudah mendapatkan penghargaan ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan ternyata menjadi desa wisata yang punya predikat ADWI aja tuh nggak cukup. Ternyata kita juga punya tantangan ini, bagaimana caranya agar pertumbuhan wisata di masing-masing desa itu tetap berjalan, tapi tidak menggerus kearifan lokalnya, tidak menggerus yang namanya lingkungannya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar berbicara soal gimana nih perputaran modalnya, gimana nih keekonomiannya. Tapi kita juga perlu loh memperhatikan gimana caranya menjaga kelestarian budaya di masing-masing desa wisata ini. Langsung aja kita akan ngobrol perkara ini pemirsa terkait dengan wisata desa berkelanjutan, bagaimana menjaga alam dan juga menguatkan budaya yang ada di masing-masing desa. Bersama saya sudah ada Ibu Nafif, anggota Komisi BDPRD Jawa Timur dari Dapil Kabupaten Kota Kediri dan fraksi Gerindra. Ketemu lagi Ibu. Siap, Mbak Sina. Terima kasih. Terus cerah sekali nih Bu ya. Pasti sering berwisata nih. Ya, pada akhirnya saya harus sering-sering berwisata, walaupun nggak jauh, minimal di Dapil saya harus berkeliling lah. Wisata di Kediri apa saja ya? Wisata desa yang sudah bergerak, yang sudah bagus, kemudian apa saja yang sudah mati dan sebagainya. Minimal kita tahu lah bagaimana potensi yang ada di Kediri Raya ini. Enak Bu ya jadi ya kalau Bu Nafif ini Jalan-jalan begitu iya. ya. Sekalian begitu Bu, jadi kayak sekalian kunjungan, terus udah gitu sekalian menikmati potensi-potensi alamnya, budayanya. Tapi sering gitu nggak sih Bu kalau misalkan berkunjung ke suatu desa gitu, terus kemudian Bu Nafif disuguhkan oleh berbagai macam entah itu kearifan lokal berupa budayanya atau pertaniannya yang khas banget di suatu daerah tersebut. Jadi kalau saya ini karena di DPRD itu kalau kunker itu tertentu, maka pastinya saya akan kunker sendirian. Artinya kunker sendirian itu kunker mandiri, di mana saya akan berkeliling apa sih yang pengen saya kulik di dapil saya ini. Kalau dulu kita pilek itu pastinya kita hanya mencari suara, kurang memperhatikan potensi yang ada di desa atau di kabupaten dan kota Kediri terutama. Betul, maka hari ini pasti akan berbeda. Yes. Jadi kalau kita ke desa mana, oh ada apa ya di desa ini, oh ada apa ya, begitu kan. Terutama hari ini kalau kita berbincang terkait desa wisata, maka pastinya kita sedikit banyak mengulik terkait desa-desa wisata yang ada di Kediri Raya terutama, bahkan Jawa Timur ya. Kita harus mengamati banyak apakah ini nanti akan menjadi sebuah wisata yang menguntungkan, survival, ataukah hanya sekedar wisata yang tidak ada pengunjungnya, bahkan kotor, nggak terawat dan sebagainya. Ini kami evaluasi, kami juga ikut mengawal bagaimana sustainable-nya desa-desa wisata yang sudah dicanangkan ini. Dan ternyata ketika kita mengulik data itu sudah ada 650-an sekian ya desa wisata. Tapi apakah yang hidup juga sama jumlahnya? Kan tidak. Ternyata hanya 1/4-nya. Yang lainnya kayaknya ada yang mati suri, ada yang sudah tidak beroperasi, bahkan sudah sama sekali ditinggalkan begitu saja ya. Nah ini juga sayang sekali karena kita membangun desa wisata itu juga membutuhkan dana dan kesiapan para pemangku birokrasi yang ada di situ, bahkan masyarakatnya. Nah inilah yang terus kita dorong bagaimana desa wisata ini mampu meng-create kreativitas yang ada di desa tersebut. Terutama ikonnya. Apa sih ikonnya di situ? Kalau di situ ada budaya lokal yang mampu kita layak jual, ya budayanya. Kalau kemudian ada peninggalan bersejarahnya, maka juga perlu kita eksplor terkait peninggalan sejarah tersebut. Tapi benar loh Bu, yang menjadi tantangan kita sekarang itu adalah gimana caranya untuk mempertahankan value yang kita punya sebagai desa wisata
atau budaya-budaya yang ada di dalamnya begitu Bu ya, supaya tidak tergerus oleh modernisasi. Karena biasanya nih Bu ya, kalau ngomongin soal desa wisata, itu yang datang bule lagi, bule lagi. Kalau warga-warga kita tuh jarang gitu Bu. Nah ini nih saatnya menyadarkan masyarakat Jawa Timur terutama, yuk kita datang ke desa masing-masing gitu ya, atau desa kampung halaman begitu Bu. Ya, Untuk karena setiap bisa hari kita sudah berinteraksi dengan desa kita, Mbak. jadi ngerasanya kayak Biasa bosen saja atau gitu. tapi kan bisa berkunjung ke desa yang lain ya Bu. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Saya melihatnya begini ya, desa-desa wisata ini sudah dibangun. Kemudian juga sudah meng-create icon-iconnya. Tapi kenapa juga masih terkait wisatawan juga masih sedikit. Nah, berarti kan harus ada konektivitas antara desa wisata A, B, C, D. Ya. Berarti nggak hanya satu desa wisata, dua desa wisata, mungkin juga 3, 4, 5. Menjadi sebuah kekuatan atau paket yang bisa disinergikan. Maka ini akan menjadi tambahan plus ekonomi bagi seluruh desa wisata yang ada. Di Kelut, di Kediri itu ada Kelut, ada kemarin saya sempat berkeliling itu di desa Canggu sama desa Kampung Madu itu desa apa ya? Desa Surawono, desa Beringin. Nah, di sini ada Kampung Madu sama Kampung Canggu. Ada 2 desa. Ini bisa dikolaborasikan. Di sini ada Kampung Madu, di mana di situ ada ikonnya adalah para petani madu, memproduksi madu sendiri, bahkan untuk edukasi. Di satu sisi adalah di Canggu ini ada candi. Bukan candi, peninggalan kuno itu, ya benar. Untuk Ada artefak-artefak begitu Bu ya. bukan. Untuk orang meninggal, orang Hindu itu apa namanya? Pura. Bukan prabenan ya apa ya, tapi Praben. berbentuk candi. Oke. Bagus begitu. Jadi menjulang begini di Canggu itu, dan itu terkenal dengan Candi Surawono namanya, tapi sebenarnya itu untuk yang dibakar itu apa namanya? Ngaben. Bagi orang Hindu dulu. Nah, di situ juga ada sumber sendang derajat. Di situ ada goa. Goanya jernih banget. Nah, ini semuanya memiliki nilai histori yang bagus. Maka patut diekspor kembali, walaupun hari ini sudah diekspor tapi kurang maksimal. Oke. Maka harus ada intervensi baik dari Pemkab maupun dari provinsi. Kita berbincang dengan beberapa tokoh kemarin itu bahwa memang perlu intervensi dari pihak birokrasi maupun dari DPRD. Nah, inilah saya kira tidak hanya di satu tempat ini saja, pastinya ini terjadi di beberapa desa wisata yang ada di lain tempat, tidak hanya Kediri, pasti ada di Banyuwangi, Lumajang, semuanya deh. Itu pasti begitu juga. Nah, pentingnya kita selalu banyak melihat, mengamati terkait desa wisata yang sudah dicanangkan tersebut. Begitu dicanangkan, semua antusias sampai 600 sekian, tapi ternyata hasilnya hanya 1/4 yang memiliki pangsa pasar yang bagus. FOMO ya Bu? Nah, itu. Ya, yang dihaturkan oleh Mbak Sima terkait apa tadi? FOMO? Bukan. Kompetisi terkait WBI tadi, ADWI tadi, terus kemudian ada lagi Desa Cemara dan sebagainya, itu cukup menggeliatkan. Tetapi ternyata juga tidak semuanya. Yang mati ya tetaplah mati. Yang mau hidup, nah itu baru kemudian disentuh ulang. Begitu, trennya kan? Sekarang emang kayak gitu ya Bu, tapi ya? Sedang berkolaborasi antara desa satu dengan desa lain. Iya. Jadi saya lihat nggak hanya di Kediri, di semuanya paket begitu. Dan memang kebanyakan tuh orang luar dari Kediri. Jadi di situ ada Kampung Inggris. Di Kediri itu ikonnya Kampung Inggris. Saya yakin sudah banyak yang tahu. Dan itu dari pulau manapun, dari provinsi manapun, seluruh Indonesia ada. Mereka ini yang setiap Sabtu Minggu berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di Kediri itu. Mereka tertarik dengan budaya lokal yang ada di Kediri. Kita ngomong Kediri kan memang kota tertua ya. Dari mulai 830-an kota Kediri sudah berdiri. Sekarang sudah 1.200 lebih sekarang. Nah, ini sudah benar-benar peninggalannya itu luar biasa, jejak-jejak masa lalu begitu ya. Wah, nilai historinya bagus. Betul. Dan di mana tempat itu saya lihat
kok ini ya antar nggak jauh gitu ya. Ada sumber Harinjing di mana di situ itu adalah sumber air yang memang menjadi cikal bakal kota Kediri, yang menjadi mandinya atau tempat mencari airnya apa itu Bopo Bagawan Tabahari yang waktu itu di Kediri sebagai seorang apa kalau dulu namanya itu ya sesepuh begitu ya. Nah kemudian ada Sendang Derajat itu kan nggak hanya di Lamongan miliknya Mbah Sunan Derajat begitu, ternyata di Kediri ada loh, dan itu yang datang orang Bali. Pada tempatnya kalau kita mau ngulik, kita eksplor, kita berdayakan kembali dan kita bangun bagus, itu akan mendatangkan devisa yang luar biasa. Betul. Tapi ternyata lagi-lagi kita terbentur dengan dana. Apalagi sekarang Kediri sudah ada bandara. Nah, harusnya potensi wisata di Kediri ini bisa tambah melejit lagi begitu ya. Kita akan bahas ternyata pemirsa banyak banget potensi-potensi wisata yang ada di Kediri yang kayaknya saya juga belum eksplor secara keseluruhan ya. Di segmen berikutnya kita akan gali lebih dalam lagi, tetap bersama kami. Siap. Saya jalan-jalan ke Kediri biasanya sih mampir di kotanya aja. Wah ini saya rugi besar ya. Harusnya saya bisa menjelajah lebih jauh lagi wisata-wisata alam yang ada di sana. Karena gimana ya, mungkin saya juga masih ini pemirsa masih awam banget di desa tuh. Saya masih mikir wah akses internetnya kurang nih. Karena pekerjaan yang menuntut kita semuanya atau kaum urban begitu ya untuk bekerja dari mana saja dan butuh internet yang kecepatannya tinggi banget gitu. Jadi ya lagi-lagi kota lagi yang dikunjungi gitu. Nah kita kan beda lagi nih Bu Nafif. Nggak mau kalah harusnya kan Bu ya sama kota gimana akses internetnya hadir begitu ya. Kemudian juga akses transportasi. Kalau di Kediri udah lengkap semua ternyata nih Bu. Akses transportasi udara ada, darat ada gitu. Harusnya harapannya juga Bu ya, dengan adanya Bandara Doho itu bisa menambah banyak sekali wisatawan yang hadir ke Kediri. Tinggal bagaimana pengemasan paket-paket wisatanya aja gitu kan Bu. Nah. Tapi sejauh ini gimana Bu? Kalau ngomong keterkaitan dengan Bandara Doho memang belum maksimal sampai detik hari ini. Walaupun sudah pernah ada perjalanan dari salah satu maskapai, tapi sampai hari ini kemudian berhenti sejenak. Saya tidak mengatakan berhenti total, tapi berhenti sejenak. Mungkin jeda dulu gitu ya. Mungkin jeda dulu bahwa ada sesuatu hal yang perlu dibincangkan bersama-sama. Nah ini PR bersama-sama. Kalau kita mau menghidupkan sebuah ekonomi kabupaten ataupun kota, karena ini di wilayah kabupaten dan menyangkut kota dan pastinya juga kabupaten dan kota sekitarnya, maka ini harus ada perbincangan serius yang tidak hanya dari provinsi maupun kabupaten kota, tapi juga nasional ya. Sudah nasional kalau ngomong bandara, maka ini harus segera kita lakukan. Walaupun saya kemarin sudah sempat mendengar dari Komisi D sudah sempat berbincang terkait ini, tetapi ini juga menjadi terkait dengan Komisi B karena terkait income terhadap ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kediri Raya. Jadi gini Mbak Sima, kalau ngomong transportasi is okay, kita sudah lengkap. Tidak ada yang nggak ada, semuanya ada. Nah, terkait jaringan sekarang. Wifi di desa, di jelepit, di gunung, karena kan di gunung Kelut ya. Sudah ada, jangan khawatir Mbak. Jangan kalau mau ke sana nanti tak aja ya. Oke. Jangan khawatir kalau di sana itu tidak ada jaringan, pastinya tetap ada free wifi, itu sudah banyak sekali spot-spot seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana desa wisata ini mampu berlanjut terus, mampu menjadi nilai yang ekonomis
Dan banyak masyarakat itu tetap, oh saya pengen ke sana, saya pengen ke sana lagi. Iya. Kediri lagi, begitu ya. Betul. Kediri Ngangen berbudaya. nih, gitu ya. Tagline-nya Kediri ternyata Kediri berbudaya dan Kediri lagi, begitu kan. Jadi bagaimana itu menjadi di hati masyarakat untuk kembali lagi. Nah ini ternyata butuh apa ya, semacam kreativitas yang harus dimiliki oleh para Pok Darwis ini, kelompok-kelompok sadar wisata, dan juga kemudian masyarakat desa, karena sekarang desa wisata sudah dialih fungsikan atau dikelola oleh masyarakat desa. Nah ini perlu adanya perbincangan khusus untuk menjadikan bahwa ikon ini perlu ditumbuh kembangkan dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kemudian mati suri. Nah ini saya berharap sebenarnya kalau kita melihat kelompok-kelompok Pok Darwis ini sudah luar biasa loh Mbak. Pok Darwis hari ini yang saya lihat ini adalah para konsen, orang-orang yang konsen terhadap wisata, dan mereka sampai hari ini memiliki sebuah komunitas Pok Darwis yang terus berkomunikasi dan baik. Nah inilah yang perlu kita gali terus menerus. Dan selanjutnya adalah bagaimana memunculkan kreativitas nilai jual UMKM-nya bisa disukai oleh banyak orang. Setiap desa itu ternyata memiliki nilai ekonomis yaitu UMKM. Hampir setiap desa yang beberapa yang saya kunjungi itu memiliki satu hal kekhasan yang diciptakan menjadi produknya UMKM khusus di situ. Berarti itu kan mereka sudah sadar bahwa ini ada nilai ekonomis yang perlu kita jual. Selain ikon desa ya. Itu. Terus saya pernah juga ke mana itu juga ada tahu takwa. Iya. Nah itu juga demikian. Ini dikembangkan, tidak hanya tahu takwa yang ada di kota, tapi di kabupaten pun juga diciptakan bahwa ini loh ikonnya Kediri itu ada tahu takwa dan gedok gedang. Selain itu kan juga ada lokalitas yang di situ, misalkan ada keripik bukan porang ya, apa itu namanya? Lupa saya namanya. Enak juga, saya lupa namanya. Ke Pagu waktu itu, ke Sumber Gundi ya, Sumber Gundi saya lupa. Iya itu. Jadi ini mereka sebenarnya sudah sadar. Tinggal keberlanjutannya ini jangan sampai menyalahi identitas desa wisata itu tadi. Kalau boleh saya mengkritisi, sekarang banyak desa wisata akhirnya ada karaoke. Ini yang saya agak jujur ya, Miris. Bukan miris Mbak, agak kenapa ya harus ada karaoke? Apa kalau tidak ada karaoke tidak punya pangsa pasar? Ya enggak? Nah, ini saya saya berharap kepada semua pengelola desa wisata, coba ini dipertimbangkan. Minimal mereka mampu menyisir lokalitas mana yang ada karaoke-nya dan mana yang tidak. Biar nilai yang kita bangun bahwa desa wisata ini adalah sebuah desa yang menampilkan potret desa tersebut itu tercipta. Kalau ada karaoke-nya, kira-kira bagaimana? Konotasi yang biasanya beredar tuh negatif sih Bu. Makanya, ini hampir banyak ini saya. Loh kok sekarang banyak desa wisata ada karaoke-nya, kenapa ya? Ya mungkin salah satu alternatif bagaimana para yang penjaga kuliner ini, yang para penjual ini biar bisa menarik pembeli ya. Dengan musik yang hingar-hingar begitu Bu ya. Iya, kalau kolam renang, permainan-permainan anak sih oke, saya pikir nggak menjadi soal. Tapi kalau sudah karaoke ini juga harus kita bincangkan serius. Harus ada lokalitas di mana karaoke itu boleh dan tidak di desa-desa wisata tersebut. Oke, isu yang menjadi penting adalah tentang lingkungan juga. Kalau beberapa tahun yang lalu itu yang saya tahu begitu ya Bu ya, ternyata wisata di Indonesia itu masih mengalami tantangan, yaitu terkait dengan higienitas kita begitu ya, sebagai penyedia jasa wisata itu, ini koreksi kalau saya pemirsa ya, ketiga terbawah. Wow, ketiga terbawah. Artinya kan ada banyak sekali PR yang perlu kita kerjakan gitu secara bersama-sama. Nah sekarang harapannya sih sudah berlalu waktunya, akan ada perubahan. Tapi bagaimana nih Bu kemudian menyadarkan masyarakat juga, terutama Pok Darwisnya juga, ketika para wisatawan itu hadir ke desa wisata,
jangan sampai nambah-nambah sampah. Tapi yuk gimana caranya biar sampahnya itu dikolektif lagi, kemudian dibuang ke tempatnya. Lalu kemudian terkait dengan sanitasi tadi, gimana menyajikan atau menyediakan air minum bersih, kemudian kamar mandi yang bersih juga dan lain sebagainya. Itu tuh Bu. Iya, ini PR ya Mbak ya. Jadi sarpras ya, satu sarpras. Yang kedua adalah ketika orang datang itu merasakan, oh hawanya beda ya kalau di desa wisata ini. Oh kalau ke desa wisata ini rasanya ngene, kalau di sini kok begini. Nah minimal itu ada rasa beda, memang beda dengan biasanya. Nah itu harus muncul. Nah itu yang bisa merasakan adalah para wisatawan yang datang. Nah dua ini tadi ya. Yang ketiganya ini adalah bagaimana transportasi yang ada di kita ini bisa menjangkau ke seluruh desa-desa wisata yang ada di kita. Kan selama ini masih pakai ojol mungkin ya. Kalau yang transportasi umum maksud saya, selain pribadi ya. Nah, bagaimana ada transportasi khusus untuk ke desa wisata di mana di desa itu menyiapkan? Kan belum ada. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Yang ada hari ini adalah kelompok-kelompok rute perjalanan itu biro perjalanan itu menyiapkan nanti kita ke sini. Nah, yang ada masih itu. Tapi kalau desa menyiapkan transportasi untuk kepentingan, karena di desa wisata, di desa itu mesti tempatnya beda-beda. Iya, betul. Tidak hanya satu, tapi beda-beda. Ada 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, ini yang menyiapkan adalah desa tersebut biar menambah income dan membayar itu kan cukup bagus juga saya kira. Itu alternatif. Nah, kalau ngomong juara ketiga ini, Juara ketiga terbawa lagi, aduh, bener-bener deh. Ya, semoga naik ya Bu ya. Kita harus berbenah deh, kita harus berbenah. Dari sini kita harus berbenah. Desa kita itu cukup menarik bagi wisatawan loh. Betul. Dan bagaimana kehidupan desa itu kalau wisatawan asing itu sangat appreciate. Karena memang mereka menjalani sesimpel itu, sesederhana itu, dan mereka bisa survive menjalani hidup di zaman yang serba canggih hari ini. Oke deh, kalau gitu. Kita akan balik lagi nih Bu, terkait dengan desa wisata gitu ya. Gimana caranya agar masyarakat setempat itu tidak hanya sekedar mementingkan nilai keekonomiannya aja, tapi juga terus menjaga kelestarian budaya dan juga kelestarian lingkungannya, biar berkelanjutan. Tetap bersama kami. Kami pemirsa di Rembuk, Jawa Timur, persembahan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membahas wisata desa berkelanjutan, menjaga alam dan juga menguatkan budaya. Ini menarik banget pemirsa, terkait dengan kebudayaan sendiri. Ini sebenarnya budaya-budaya yang dipunya oleh masing-masing desa di Jawa Timur itu kan juga banyak banget. Di Kediri sendiri juga ya Bu Nafif ya. Pasti masing-masing desa tuh punya budaya-budayanya masing-masing. Entah itu tariannya yang berbeda atau bagaimana cara menyambut tamunya juga berbeda begitu Bu ya. Nah kemudian di tempatnya Bu Nafif juga, di dapilnya Bu Nafif ini ada suatu sinergitas yang bagus banget menurut saya begitu ya, antar desa satu dan desa lainnya. Gimana caranya agar yuk kita bareng-bareng bikin suatu ibarat kata paket wisata, gimana caranya agar apa yang kita punya dan apa yang kamu punya ini bisa melebur jadi satu dan bisa dijual begitu ya kepada para wisatawan gitu. Tapi ini pasti kalau ngomongin soal desa wisata berkelanjutan Bu Nafif, ini gimana caranya agar masyarakat desa terutama di dapilnya Bu Nafif ini tidak hanya menjual atraksi saja Bu, atraksi kebudayaan, tapi juga menjaga terus gitu nilai-nilai atau makna-makna yang hadir di masing-masing budayaan gitu Bu. Ya, makanya saat ini sudah saya sampaikan ada beberapa hal tadi bahwa ada sentralisasi atau pengkotaan
Kalau yang memiliki nilai budaya sakral, maka ini tetap nilai historisnya tetap kita sakralkan, suasananya, hawanya dan semua tetap di situ, jangan sampai tercampuri oleh kesenian modern hari ini. Kesenian modern itu apa ya? Banyak banget lah. Banyak yang hari kekinian maksud saya. Nah, ini harus ada pemisahan. Terus itu yang pertama. Yang keduanya adalah kebersihan, Mbak. Jaga kebersihan di setiap desa-desa wisata yang sudah dikelola. Ini penting karena kalau kita melihat sarprasnya masih banyak yang kurang. Jalannya itu masih tanah. Nah, itu perlu kita buatkan kalau kita pengen memiliki nilai historis ya batu-batu biasa ditata itu juga saya pikir keren juga asal tidak becek kan begitu. Jadi kita nggak enggan untuk datang ke situ. Terus nyun sewu, toilet ini yang penting banget. Ya. Saya melihat beberapa di tempat wisata ini belum memenuhi standar kebersihan toilet begitu ya. Nah, ini yang harus kita dorong supaya para wisatawan kita itu senang gitu loh kalau datang. Kalau sewaktu-waktu ada sesuatu dalam hal mau ke belakang begitu enak begitulah. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Kalau kita ngomong kebersihan, kita ngomong infrastruktur, jalan, kemudian dan lain-lainnya, maka harus ada kerjasama dengan semua komponen termasuk kepala daerah, kepala desa yang dalam hal ini adalah yang memiliki wewenang kewilayahannya. Nah, ayo bersama-sama kita dorong ini kita buat desa wisata kita ini bersih, asri, dan memiliki nilai histori yang tidak terlepas atau tidak terwarnai oleh hal-hal yang berbau kekinian yang tidak masuk dalam kategori bahwa kita akan menciptakan desa wisata yang memiliki nilai ikonik di desa tersebut. Jujur bahwa di desa-desa kita ini mereka sudah sangat berikhtiar untuk menjadi yang terbaik, tetapi pastinya ada kurang, ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, dan inilah saatnya kita untuk terus mendorong, ayo sarprasnya kita perbaiki, toiletnya juga bersih, tempat wisatanya juga bersih, kemudian masyarakat kita ajak bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan alamnya. Saya kira ini akan menjadi sebuah potret desa yang nantinya akan dibutuhkan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bu, yang paling penting adalah jalannya, Bu. Jalan dan lampu jalannya itu. Ini wisata-wisata kita banyak yang tempatnya agak nyepet-nyepet gitu ya. Ini masukan yang baik, Mbak. Jadi lampu memang memang saya lihat kemarin ya, memang penerangannya kurang. Kemudian sarana yang jalan yang ketika masuk ke tempat wisata tersebut memang kurang memadai, kurang layak lah. Kadang masih setapak gitu Bu ya, belum diaspal. Nah itu kayaknya penting juga untuk dijadikan sebagai perhatian begitu Bu ya. Tapi kalau bicara soal anggaran, anggaran terkait dengan desa wisata ini dari pemerintah provinsi apakah ada Bu kemudian untuk dikucurkan untuk pengoptimalisasian desa wisata di masing-masing daerah di Jawa Timur? Di Provinsi Jawa Timur sudah cukup memadai karena pariwisata ini bukan masuk dalam mandatory spending, maka pastinya prosentasenya akan lebih kecil gitu ya Mbak. Tetapi tetap diperhatikan dan tetap menjaga dan mengajak seluruh stakeholder di seluruh kabupaten kota untuk tetap desa wisata ini tercipta dengan baik dan terus berkelanjutan. Ini yang terus kita galakkan. Itu jadi tantangan tersendiri banget Bu ya. Betul. Kalau kita ngomong kurang ya kurang Mbak. Pastinya masyarakat kita butuh banyak kucuran dana. Tetapi lagi-lagi saya pikir mereka bisa memikirkan terkait swasembada desa pun juga kita bantu. Ya, bagaimana layak dan representatif. Tapi jangan khawatir Bu, sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih. Oh iya. Yang bisa semoga kemudian ini menjadi penolong. Nah, itu tadi itu bisa jadi penolong. Gimana caranya agar program-program wisata yang ada di desa ini bisa jalan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Itu tentunya nggak main-main Bu ya, banyak tuh. Nah, itu tuh mungkin bisa diputar dari situ Bu. Terakhir Bu, terkait dengan memaksimalkan potensi desa wisata gitu ya, selain keekonomiannya agar terus berjalan begitu Bu. Satu tantangan apa sih Bu yang
ada di hadapan masyarakat, terutama di dapilnya jenengan, dan apa pesannya untuk pemerintah provinsi, kemudian untuk Pokdaris di dapilnya jenengan juga, Ibu, agar lebih mengoptimalkan apa yang ada sementara ini, begitu ya. Yuk, gimana caranya? Tetap lagi-lagi sarana prasarana ya. Itu poin yang teratas. Bagaimana sarana prasarana yang masuk ke desa-desa wisata ini bagus dan representatif. Yang kedua adalah mengajak seluruh sekitar masyarakat sekitar ini menciptakan sebuah komunitas atau sebuah lingkungan di sekitar desa wisata ini menjadi suasana yang ingin dihidupkan. Kalau itu di situ misalkan ikoniknya sakral ya sakral, kalau hening ya hening. Kalau kemudian banyak kesenian di mana di situ dibuat seperti kayak banyak ditampilkan kesenian ya dibuat seperti itu. Artinya bahwa nilai-nilai ini yang tetap ditonjolkan untuk seluruh kalangan masyarakat. Terutama saya pesan kepada semua Pokdarwis yang hari ini mengelola semua desa wisata, minimalisir konflik karena ternyata kita dengar banyak sekali konflik baik antara pengelola, antara BUMDes yang ada dan beberapa komponen lah ya. Saya pengen ini diminimalisir banget. Karena ini akan menjadikan nilai desa wisata itu turun dan bahkan mati dan ditinggalkan. Karena ada konflik tersebut. Saya kira kemarin di Tumpak Sewu cukup itu saja yang menjadi konflik yang luar biasa berkepanjangan karena terjadi antara dua kabupaten Lumajang dan Malang, dan hari ini alhamdulillah sudah terselesaikan, tapi sampai bertahun-tahun. Nah ini yang di bawah Pokdarwis ini jangan sampai terjadi konflik, walaupun masih konflik kecil-kecilan jangan sampai Dipupuk, ya. Berkepanjangan. Ini penting saya sampaikan karena apa? Sudah mulai banyak desa wisata konflik akhirnya mati, konflik mati. Ini yang terjadi. Ya, salah satu kenapa desa wisata ini banyak yang mati suri, ya ini tadi konflik. Oke, sudah terjawab ternyata itu adalah akar permasalahannya ya. Dan kita sudah punya nih kuncinya apa, yaitu tetap bersinergi, kemudian juga terus berkolaborasi antar desa satu dengan desa lainnya. Kalau misalkan teman-teman semua di sini, apalagi masyarakat Jawa Timur, penasaran seperti apa sinergitasnya, main-main ke Kediri, ke Kampung Madu, sama Kampung Canggu tadi Bu. Kampung Canggu, Kampung Inggris juga, Kampung nilai Inggris edukasi. Juga, nilai di situ edukasi. Kalau mau nemui semua komponen masyarakat suku-suku bangsa Indonesia ada di situ. Oke deh kalau gitu. Intinya pemirsa, wisata yang ada di Jawa Timur itu punya potensi yang besar banget sebagai penggerak ekonomi begitu ya. Dan tantangan terbesarnya bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah kunjungan, tapi memastikan bagaimana wisata tersebut itu berkembang dengan prinsip berkelanjutan. Berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan budayanya, berkelanjutan orang-orang yang datangnya. Jadi kayak repeat order terus. Saya Sia Perwira bersama Bu Nafif, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.